Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hanifah Sadiah dengan NIM 246151033. Saya Dindwi Jayanti dengan NIM 246151005. Dan saya Miskatul Wafiyah dengan NIM 246151009. Dan saya Florencia Permata Nazila dengan NIM 246151018. Pendidikan moral merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Kurikulum Merdeka melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kegiatan seperti P5 mampu menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan integritas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peran kurikulum Merdeka dalam membentuk moral dan karakteristik siswa di lingkungan sekolah SMP Nurul Islam Ngeplak. Nah, berikut ini adalah hasil wawancara yang kita lakukan dengan salah satu guru BK, yaitu dengan Ibu Mulyani Tias, SPD, dengan judul Peran Kurikulum Merdeka dalam Pembentukan Moral dan Karakter Siswa SMP. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana kurikulum Merdeka membantu guru dalam melaksanakan nilai-nilai moral dan karakter pada siswa? Oke. Menurut saya kurikulum Merdeka ini kurikulum yang jauh lebih bagus untuk menanamkan moral dibanding kurikulum sebelumnya, misalkan kurikulum 13 ataupun kurikulum KTSP gitu ya. Nah, kenapa kok bisa menanamkan moral lebih bagus? Karena kita fokus di P5, penguatan profil Pancasila tadi, pasti nilai-nilai Pancasilanya yang ditanamkan gitu kan. Jadi setiap hari siswa kalau di SMP kami dari hal kecil dulu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya kan, setiap pagi kita ada pembiasaan untuk sholat duha, kemudian tadarus, itu kan juga salah satu menanamkan nilai moral. Tidak ada paksaan untuk melakukan sholat duha, tapi yang penting jujur gitu. Jadi jujur mengikuti sholat duha. Jadi nilai moral yang kita tanamkan pertama jujur. Kemudian penanaman nilai-nilai moral lainnya seperti disiplin, berangkat sekolah tepat waktu, kemudian hormat pada guru, adab yang baik, sopan santun, integritas juga dalam belajar, gimana kita menanamkan ke anak bahwa nilai itu penting, tapi proses belajar itu jauh lebih penting. Jadi biar anak juga tahu, punya integritas, punya komitmen ke diri sendiri gitu. Jadi sejauh mana? Sangat jauh, sangat berdampak sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa pelaksanaan P5 efektif dalam membentuk moral dan karakter siswa? Menurut saya efektif, karena kegiatan P5 itu kan setiap 1 bulan sekali berganti tema ya Mbak. Katakanlah misalkan demokrasi, anak diajarkan bagaimana caranya menerapkan demokrasi dari hal terkecil dulu, misalkan memilih ketua kelas, kemudian memilih ketua OSIS dan sebagainya. Nah, itu juga berdampak banget ke siswanya. Gimana tuh caranya diskusi, bagaimana caranya musyawarah, gimana caranya mufakat. Kemudian di kelas 8 ada kesadaran mencintai budaya lokal, budaya tradisional. Anak biasanya ada diminta untuk membuat permainan tradisional, menyanyikan lagu tradisional. Gimana tuh Garuda Pancasila, Halo-Halo Bandung itu gimana banyak nggak tahu. Nah, dengan P5 ini tuh sebagai wadah buat anak, biar anak tuh tahu oh ternyata ada toh lagu tradisional seperti ini. Kalaupun mereka dari suku Jawa, mereka juga perlu tahu lagu-lagu dari suku lain kayak gitu. Jadi sangat amat berdampak, apalagi setelah 4 kali pertemuan pasti akan ganti tema gitu. Jadi kalau bulan ini yang demokrasi kelas 7, minggu depan yang demokrasi kelas 8, atau mungkin ganti tema yang lainnya kayak gitu. Jadi ya berdampak gitu. Apa bentuk perilaku moral yang sering terlihat berkembang selama siswa mengikuti kegiatan berbasis kurikulum Merdeka? Oke, baik, terima kasih. Nah, di kurikulum Merdeka ini menurut saya siswa itu yang banyak yang banyak aktifnya daripada guru gitu. Jadi tadi pertanyaannya yang paling kelihatan tuh keaktifan siswa gitu. Apalagi kalau kelas 7 itu kan dari SD yang notabene-nya
kalau di SD itu kan masih dimong gitu ya, kayak masih gurunya yang aktif. Ketika masuk SMP mereka sudah dikenalkan dengan kurikulum merdeka, sudah kenal dengan P5, mereka jauh lebih aktif. Yang tadinya anaknya pendiam, tertutup, belum menunjukkan potensi-potensi dalam dirinya, ketika mengikuti kegiatan P5 atau di kurikulum merdeka ini, mereka jauh lebih aktif, harus lebih aktif daripada guru. Guru sekarang tidak boleh ketika di kelas itu full mengajarkan, tidak boleh menjelaskan materi, yang ngomong itu juga sudah tidak boleh. Jadi gimana caranya guru ini memancing siswa untuk siswa yang harus aktif, siswa yang cari tahu jawabannya sendiri. Jadi di kurikulum merdeka ini keaktifan siswa itu jelas lebih menonjol, kemudian percaya diri, siswa jadi lebih percaya diri. Yang tadinya malu-malu setiap kali pelajaran harus maju, harus aktif, kan lama-lama percaya diri ya. Kemudian mereka jadi lebih aktif diskusi gitu. Mereka lebih aktif diskusi, kemudian kerjasama itu juga menonjol juga di kurikulum merdeka, karena ya itu tadi yang dituntut aktif adalah siswanya. Bagaimana Ibu menilai perubahan sikap siswa sebelum dan sesudah ditetapkannya kurikulum merdeka, khususnya dalam rangka menjawab toleransi dan integritas? Perubahannya itu cukup signifikan, karena sekarang siswa yang dituntut lebih aktif, kadang PR itu dianggap sebagai biar di rumah dia belajar gitu kan. Menurut saya PR itu juga salah satu bentuk kita ngetes siswa, dia tanggung jawab enggak ke tugasnya kayak gitu. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, mau tidak mau kan nilainya pasti berkurang gitu ya. Jadi menurut saya di kurikulum merdeka ini cukup meningkatkan tanggung jawab karena siswa sering diberi tugas gitu. Kalau toleransi jelas pasti menonjol ya toleransinya, apalagi kan P5 kan berfokus pada nilai Pancasila ya kan, sila ketiga Persatuan Indonesia itu kan. Nah jadi di sekolah ini kebetulan enggak cuman anak-anak suku Jawa sebenarnya, ada juga anak-anak yang dari Jakarta, dari Bali kalau nggak salah itu. Jadi beragam gitu kan ya Mbak. Artinya kan mereka menghargai gitu kan, menghargai keberadaan budaya-budaya lain itu. Dari situ menurut saya ada sifat toleransinya. Dan yang ketiga tadi integritas ya, integritas yang saya jelaskan tadi. Di sekolah kami nilai itu memang penting tadi ya, tapi kita lebih menghargai proses. Saya selaku guru BK di sini selalu menanamkan itu pada siswa. Harapan saya ya, setelah menjadi guru banyak sekali harapannya tentunya. Menurut saya kurikulum merdeka ini sudah cukup bagus. Yang kurang apa? Yang kurang memang pengarahannya gitu, implementasinya. Gak apa-apa sistem ini dipertahankan, gak apa-apa kurikulum ini bertahan, tapi sistemnya diperbaiki lagi. Proses pengawasannya, proses penilaiannya itu harus diperbaiki lagi. Apa ya, dari atas ke sekolah itu kurang diawasi tadi ya. Kemudian semoga siswanya semakin bisa beradaptasi dengan kurikulum merdeka, dan seharusnya dari SD itu kurikulum merdeka ini harus sudah ditanamkan banget ke siswa, biar ketika masuk ke SMP ya nggak kaget gitu, siswanya nggak kaget, bisa adaptasi, dan semoga diperbaiki sih sistemnya ke depannya gitu. Kesimpulannya adalah kegiatan P5 yang diterapkan di SMP Nurul Islam Ngemplak mampu memberikan dampak positif bagi siswa, baik dalam aspek sikap, keterampilan sosial, maupun pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Melalui berbagai tema dan aktivitas yang kontekstual dan kolaboratif, siswa menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, serta menunjukkan sikap toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan P5 dapat menjadi sarana efektif yang membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.